Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baik, sebelum kita masuk kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu persilahkan kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan, tangannya semua diangkat. Iqra'u wa du'a. Rabbi zidni ilman. Insyaallah. Alhamdulillahirobbilalamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku sekalian, Ibu mau tanya dulu ke sekretarisnya, siapa yang tidak hadir hari ini, Naila? Pada pertemuan sebelumnya, Nak, kita sudah membahas materi tentang apa? Ada yang masih ingat? Oke, Kishga, silahkan, Nak. Peraturan perundang-undangan nasional. Peraturan perundang-undangan nasional. Kita kasih tepuk jempol buat Keisha. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Hebat. Ada beberapa peraturan perundang-undangan nasional. Siapa yang masih ingat ada apa saja? Yang paling pertama, paling di atas itu ada apa? Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian setelah itu ada apa? Ketetapan MPR. Kemudian undang-undang. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah, oke, coba Raihan, silakan dibacakan tujuan pembelajaran kita hari ini untuk sikap spiritualnya. Sikap spiritual. 1. Peserta didik dapat berpikir positif dalam memaknai kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Peserta didik dapat memahami. Nah, setelah kalian memahami, pastinya kalian akan menganalisis upaya mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, untuk keterampilannya, tentunya Ibu juga akan menilai bagaimana kalian melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menyajikan hasil analisis upaya mempertahankan UUD 1945 dalam berbagai lingkungan. Oke, kita akan mengamati. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melakukan sidang untuk membahas, mengambil keputusan, kemudian mengesahkan. Kita sudah sama-sama ya mengamati video. Kira-kira tadi itu video tentang apa, Nak? Ada yang tahu? Video apa, Nak? Sidang PPKI yang mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, Masya Allah. Jadi betul, sidang PPKI yang mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Kira-kira dari semua peraturan-peraturan yang kita sudah sebutkan tadi, kalian sudah melaksanakan atau belum? Sudah melaksanakan atau belum? Sudah. Coba diangkat tangannya. Apa contohnya atau buktinya kalian sudah melaksanakan? Betul sekali ya. Belajar. Nah, belajar itu merupakan apa? Anjuran dan perintah negara kita bahwa kita itu wajib belajar 12 tahun. SD berapa tahun, Nak? 6 tahun. Kemudian SMP berapa tahun? 3. SMA? 3. Semuanya ada 12. Jadi dengan Yayat datang ke sekolah belajar menuntut ilmu sampai nanti Yayat kuliah, berarti Yayat itu sudah melaksanakan. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini, Nak? Ada yang mau ditanyakan? Paham? Oke, kalau sudah paham, Ibu mau tahu sampai mana pemahaman kalian. Silakan tuliskan di sini apa yang kalian ketahui dari apa yang sudah Ibu jelaskan. Lagi. Juga di belakang. Akan bacakan 2 lagi ya. Oke, kemudian siapa lagi? Baik anak-anakku sekalian, Ibu akan membagi kalian terlebih dahulu dalam 4 kelompok. Ibu akan bagikan bahan ajar terkait materi hari ini, kemudian ada lembar kerja peserta didik. Kelompok 1 di lingkungan sekolah. Oke, kelompok 2 di lingkungan mana? Keluarga. Oke, kelompok 3 di. Silahkan kalian
apa? Ya. Boleh. Boleh. Boleh banget. Tapi menu-nya ya, diwarnai. Jadi kita pemilihan dia itu baru pemilihan kelas saja. Sebelumnya ibu sudah instruksikan untuk membawa HP, silahkan dicari dari berbagai sumber. Belum mengerjakan posternya, biasanya itu kita akan mengerjakan posternya. Oh, jadi sekarang kalian lancar dulu, di situ kan ada kok alatnya apa, bahannya apa, seperti itu. Kemudian tentukan temanya apa, ya. Kalau ada yang mengalami kesulitan, nah silakan diangkat tangannya. Tentukan dulu. Jadi kelompok satu sudah fix komik ya. Komik. Oke, temanya apa dah? musyawarah. Musyawarah. Oke. Musyawarah di sekolah ya berarti? Oke. Pemilihan apa? Pemilihan ke-12. Oke, musyawarah pemilihan ke-12. Oke. Kalau kelompok kemana? Poster Bu. Poster. Oke, poster. Temanya apa? Pemilihan. Selanjutnya nah, kita buat kriteria penilaiannya. Oke, berdua kelompoknya mana? Silahkan membagi temannya. Misalnya untuk kelompoknya kasih tugas, oh besok kita yang presenter, kita yang ini. Oh, pada misalnya Sultan kasih tugas kepada Muhammad Fadel, tolong cari informasi terkait ini dan itu. Seperti ya. Boleh cari informasi dari buku paket, koran. Kira-kira nah, kalau besok itu sudah bisa selesai ya, waktu 80 menit bisa ya? Bisa ya. Oke, good. Kita sudah ada tugas-tugasnya masing-masing? Ya sudah. Oke, Masya Allah. Semuanya sudah disetujui nah ya? Ide, langkah-langkah, kemudian bahannya sudah diakses semua sama ibu ya? Konsentrasi. Mulai. Baik ya. Nah, anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita sudah hampir menutup pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya ibu mau tanya dulu, kira-kira kesimpulan apa yang kita bisa ambil dengan pertemuan kita hari ini? Siapa yang tahu kesimpulan apa? Siapa yang mau berpendapat? Oke, Guni, Masya Allah. Silakan Guni. Jadi kita sebagai penerus bangsa harus bertanggung jawab dalam melaksanakan UUD 1945, contohnya dengan cara seperti rajin belajar. Oke, Masya Allah. Tepuk tangan untuk Guni. Pembelajarannya bagaimana? Menyenangkan. Selain itu, kita menambah wawasan. Oke, baik anak-anakku sekalian. Jadi, pada pertemuan berikutnya kalian sudah paham atau tidak apa yang akan kalian lakukan? Paham. Warahmatullahi wabarakatuh. Kalian masih ingat kemarin itu kita membahas materi tentang apa, Nak? Coba diangkat tangannya, raise hand, Naila. Melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk memotivasi pembelajaran kita hari ini, oke, tepuk tangan untuk semuanya. Lagu tersebut menggambarkan rasa cinta tanah air kepada Indonesia. Sebagai contohnya yaitu melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945. Masya Allah, good. Ibu mau tanya dulu, sudah sejauh mana pengerjaannya kemarin, nah, proyeknya? Ada yang sudah selesai? Sudah berapa persen? 50%. Kelompok 2? 50%. Kalau di sini 60% aja. Oh, 60%. Kalau yang di sini, Nak? Oke, 40%. Oke, baik anak-anakku sekalian. Jadi pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan pengerjaan
dengan proyeknya, dan nanti seperti biasanya pada saat Ibu memberikan proyek tentunya setelah dikerjakan ada presentasi. Jadi tentunya setiap kelompok itu sudah ada presenternya masing-masing. Nah, Ibu akan berkeliling membimbing kalian yang masih mengalami kesulitan dalam mengerjakan proyeknya. Ibu ingatkan lagi untuk kelompok 1 proyeknya apa ya? Komik tentang pemilihan ketua kelas sebagai upaya untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 di lingkungan sekolah. Good, Masya Allah. Jadi Ibu kasih waktu untuk finishingnya, nak, sekitar berapa? Berapa waktu yang kalian butuhkan kira-kira bisa menyelesaikan proyeknya? 30 menit dari sekarang bisa ya? Oke, good. Oke, Masya Allah, kelompok ini ya, keren. Ini bagus ya. Iya, ini kan Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, kurang bersemangat. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, baik anak-anakku sekalian. Jadi proyek yang sudah kita kerjakan sejak kemarin, alhamdulillah sudah finish hari ini. Dan waktunya kita mempresentasikan. Bagaimana? Are you ready? Ready. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan. dan nama saya Zaki. Saya dari kelompok 1 untuk mempresentasikan bagaimana upaya melakukan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar tahun 1945 di lingkungan sekolah. Jadi sini kita buat komik dan kita akan membacanya. Ya. Kan? Ya. Saya sebagai ya dan tuh sebagai Afif. Oke, saya Yafi. Wah, masa jabatan Fadil sebagai ketua kelas sudah habis nih. Iya nih, sebentar kita akan bermusyawarah untuk menentukan ketua kelas baru. Nah, oke nak, hari ini kita akan melakukan pemilihan ketua kelas. Untuk yang ingin menjadi calon ketua kelas, silakan mengangkat tangan. Apa? Aku Pak. Pisang. Pak. Oke nak, jadi kita mempunyai 3 kandidat calon ketua kelas. Setiap murid naik satu persatu untuk memilih ketua kelas. Pelajaran dari komik yang kita buat ini, pelajarannya dalam memilih ketua kita harus melakukan musyawarah agar terpilih ketua yang benar-benar diinginkan untuk kita semua. Ya, dan ini merupakan juga salah satu bentuk demokrasi dalam lingkungan sekolah. Mengapa harus ada demokrasi dalam lingkungan sekolah? Agar dapat menciptakan keharmonisan dalam lingkungan sekolah serta dapat siswa mendapatkan pemimpin yang layak sesuai dengan keinginannya masing-masing. Apakah pemilihan ketua kelas tersebut telah menerapkan pengamalan sila keempat? Ya, sudah terterapkan dalam sila keempat yang berfungsi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat Jadi kelompok kita ini mengambil tema yaitu menjaga kerukunan hidup di lingkungan keluarga. Jadi adapun pengertian menjaga kerukunan hidup di lingkungan keluarga itu kondisi hidup yang baik dan damai bersama keluarga yang dimana tidak ada pertengkaran satu sama lain, selalu menjaga hubungan baik dengan semua anggota keluarga dan saling tolong menolong jika membutuhkan bantuan. Mengapa sih kita harus menjaga kerukunan di rumah? Jadi karena kerukunan sangat penting untuk menciptakan suasana yang damai, aman dan tenang. Tanpa kerukunan kita tidak akan bisa hidup tenang. Cara menjaga kerukunan di lingkungan keluarga yaitu menghargai pendapat dari setiap anggota keluarga. Yang kedua, menghormati anggota keluarga yang lebih tua. Yang ketiga, makan bersama keluarga.
Dan yang keempat yaitu melakukan aktivitas bersama seperti sharing time. Menghargai pendapat dari setiap anggota keluarga, menghormati yang anggota keluarga yang lebih tua seperti orang tua, terus melakukan aktivitas bersama seperti sharing time. Oke, sharing time, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil clipping kami yang bertemakan tentang pemilu 1955. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita persilahkan presenter kami, Keisha dan Shelma, untuk mempresentasikan. Untuk Keisha dan Shelma, dipersilahkan. Latar belakang kami membuat makalah bertema pemilu 1955 ini adalah untuk memperlihatkan kepada teman-teman sekalian bagaimana proses pemilu pertama pada saat itu. Pemilihan umum bertujuan untuk Itulah tadi penjelasan tentang pemilu 1955 yang dibawakan oleh Keisha dan Shelma. Dan jika ada yang mau bertanya, silahkan angkat tangan. Iya, terkandung karena itu kan bunyi sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh permusyawaratan dan perwakilan. Nah ini kan pemilu kita bermusyawarah, jadi tentu jelas ada hukumannya. Berakhir pula sesi tanya jawab hari ini. Sekian, terima kasih. Jika ada kesempurnaan maka itu dari Allah. Jika ada kekurangan maka dari iman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak sekalian, Masya Allah, Ibu senang sekali hari ini karena ternyata kalian itu semua melek teknologi ya. Sudah ada yang bisa tampil dengan menggunakan slide, kemudian gambarnya juga keren, bagus ya. Posternya keren, kemudian komiknya juga Masya Allah. Ibu akan membagikan lembar penilaian diri. Oke, silakan dinaikkan semua HP-nya. Ibu akan menilai pengetahuan kalian terkait materinya. Ibu akan bagikan link kuisisnya. Masya Allah, di sini Ibu lihat rata-rata itu sudah di atas 90. Hasilnya ya, sudah di atas 90%. Oke, Masya Allah. Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan Raihan. Sebagai warga masyarakat yang baik, kita harus melaksanakan dan menjaga sekolah, masyarakat, keluarga maupun bangsa. Oke, Masya Allah. Tepuk tangan untuk Raihan. Jadi manfaat mempelajari materi hari ini bahwa dengan mempelajari ini kita senantiasa menjaga dan mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945 dalam lingkungan kita masing-masing. Jadi proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Oke, mungkin kalian masih ada yang mau ditanyakan? Oke, gitu. Baik, anak-anakku sekalian, sekali lagi Ibu pesan bahwa silakan untuk senantiasa mengupgrade dirinya baik terhadap teknologi maupun perkembangan karakternya. Sholat tepat waktu. Kita Ikro wa doa. Subhanakallah